Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan membahas tentang bab yang baru, yaitu tentang relasi dan fungsi. Oke, untuk menyimak video ini kalian bisa sambil membuka buku atau LKS di halaman 22. Jadi sambil menyimak silahkan disimak bukunya atau LKS-nya halaman 22. Oke, langsung kita mulai saja. Yang pertama kita akan belajar dulu mengenai apa itu relasi, ya. Di bahasa Indonesia relasi itu adalah artinya hubungan. Oke. Sama seperti di bahasa Indonesia, di matematika juga relasi itu adalah hubungan antara anggota dua himpunan. Masih ingat apa itu himpunan? Di kelas 1 kita sudah belajar tentang himpunan, yaitu kelompok sesuatu yang didefinisikan secara jelas. Contohnya di sini, misalkan di sebuah perpustakaan gitu ya, ada data nama siswa dan buku yang dipinjamnya. Oke, si Ahmad meminjam buku fikih dan sirah. Zaki meminjam buku sirah dan akidah. Fatimah meminjam buku fikih dan akidah. Nabila meminjam buku sirah. Oke, di sini ada dua himpunan. Yang pertama himpunan nama-nama siswa, kemudian ada himpunan judul-judul buku, ya. Nah, kalau si Ahmad ini ada hubungannya dengan buku fikih dan buku sirah, Zaki punya hubungan dengan buku sirah dan buku akidah, Fatimah punya hubungan dengan buku fikih, Nabila punya hubungan dengan buku sirah. Ini namanya relasi, ya. Jadi kalau setiap anggotanya ini, satu nama kita pasangkan dengan ini, dengan bukunya, satu nama kita pasangkan dengan buku, nama pasangkan dengan buku, ini namanya adalah relasi. Apa relasinya? Apa hubungannya? Apa hubungan antara Ahmad dengan buku fikih dan buku sirah? Relasinya adalah meminjam. Kenapa kok gitu? Ya karena si Ahmad meminjam buku fikih dan buku sirah. Zaki meminjam buku sirah dan buku akidah. Fatimah meminjam buku fikih dan buku akidah. Nabila meminjam buku sirah. Itu namanya relasi. Oke, contoh lain misalkan gini. Jakarta, kemudian Kuala Lumpur, ya, Kuala Lumpur. Oke, kemudian Riyadh. Ya, ini himpunan nama-nama kota misalkan gitu ya. Kemudian yang satunya misalkan Indonesia. Oke, kemudian Malaysia, kemudian Arab Saudi. Ini adalah himpunan nama-nama negara. Nah, kalau kita pasangkan setiap nama kota dengan nama negaranya seperti ini namanya relasi. Apa relasinya? Relasinya adalah ibu kotanya. Kenapa kok gitu? Ya karena hubungannya adalah Jakarta ibu kotanya Indonesia, Kuala Lumpur ibu kotanya Malaysia, Riyadh ibu kotanya Arab Saudi. Jadi relasi itu seperti itu. Kita menghubungkan antara dua buah kelompok, ya, atau dua buah himpunan. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, nah untuk menuliskan relasi itu ada macam-macam caranya. Ada 3 macam di sini. Yang pertama kita bisa gunakan namanya diagram panah, kemudian ada namanya pasangan berurutan, dan nanti ada koordinat kartesius yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, nah apa itu diagram panah dan bagaimana cara menyatakannya? Perhatikan, setiap satu himpunan, ini tak hapus dulu biar nggak bingung ya. Oke, setiap himpunan yang akan kita pasangkan itu diletakkan dalam satu lingkaran tersendiri. Misalkan gini, ini nama himpunan nama-nama siswa, kita kasih nama A, himpunan nama-nama siswa. Oke, isinya ada Ahmad, kemudian ada Zaki, oke, kemudian ada Fatimah, kemudian ada Nabila. Oke, ini kita jadikan satu lingkaran tersendiri. Oke, ya harusnya gambarnya yang bagus. Sebentar. Oke, ini kita jadikan satu lingkaran atau satu kotak sendiri. Kotak aja. Boleh pakai lingkaran, boleh pakai kotak. Biasanya pakai lingkaran. Oke, ini kita kasih titik ya, setiap anggota himpunannya kita kasih titik. Kemudian setiap judul bukunya kita juga
buat seperti yang di samping ini ya. Ini juga kita buat titik ya. Kemudian ada buku pertama, ada buku Sirah, kemudian ada buku Akidah, kemudian ada buku Fikih. Udah 3 buku ya. Oke, ada buku Sirah, Akidah, dan Fikih. Kemudian, nah, cara menyatakan himpunannya, cara menyatakan relasinya adalah dengan kita kasih panah. Ahmad meminjam buku Fikih dan Sirah, berarti kita kasih panah. Fikih dan Sirah. Oke, kemudian Zaki, Sirah dan Akidah. Zaki, Sirah dan Akidah. Fatimah, Fikih dan Akidah. Fatimah, Fikih dan Akidah. Kemudian Nabila meminjam buku Sirah, berarti seperti ini ya. Jadi inilah namanya diagram panah. Jangan lupa dituliskan relasinya. Apa itu relasinya? Relasinya atau disingkatnya R adalah meminjam. Oke. Ahmad meminjam buku. Nah, seperti itu ya. Oke, yang kedua ada namanya pasangan berurutan. Ya, pasangan berurutan itu dituliskan setiap pasangannya ya. Misalkan Ahmad meminjam buku Fikih dan Sirah, ya dituliskannya gini. Ahmad, bukunya Sirah gitu ya. Kemudian lagi Ahmad meminjam buku Fikih, berarti tulis lagi Ahmad dan Fikih. Oke, dan seterusnya seperti itu. Berarti berikutnya Zaki, buku Sirah ya. Sirah ya, buku Sirah. Oke, dan seterusnya. Oke, itu namanya himpunan pasangan berurutan. Oke, itu cara menyatakan relasi yang kedua. Jadi ada diagram panah, kemudian himpunan pasangan berurutan. Oke. Kemudian yang ketiga bisa juga dinyatakan dalam koordinat kartesius. Loh, bagaimana itu? Ya. Padahal kita tahu kalau koordinat kartesius isinya kan angka-angka. Oh, bisa aja bukan diisi dengan angka. Ya, diisi dengan nama-nama. Misalkan di sini adalah nama siswanya. Ini misalkan A untuk Ahmad, kemudian D untuk Zaki, kemudian F untuk Fatimah, kemudian N untuk Nabila. Dan ini buku-bukunya. Pertama ada buku Fikih, kemudian ada buku Sirah, kemudian ada buku Akidah. Misalkan seperti itu. Yang kesini sumbu X-nya adalah nama siswa. Nama siswa. Yang ke atas sumbu Y-nya adalah bukunya. Oke. Nah, kemudian setiap pasangannya kita kasih titik. Misalkan gini. Ahmad meminjam buku Fikih dan Sirah. Oke. Ahmad berarti Ahmad dipasangkan dengan buku Fikih, ya kasih titik, dan buku Sirah. Nah, kasih titik seperti ini. Kemudian Zaki meminjam buku Sirah dan buku Akidah. Zaki meminjam buku Sirah dan buku Akidah. Berarti Zaki dengan buku Sirah, Zaki dengan buku Akidah seperti ini. Kemudian Fatimah meminjam buku Akidah dan buku Fikih, ya. Minjam buku Fikih dan buku Akidah. Fatimah minjam buku Akidah, kemudian buku Fikih dan buku Akidah. Terakhir Nabila meminjam buku Sirah. Ya, jadinya seperti ini, ya. Ini namanya menyatakan relasi menggunakan koordinat kartesius, ya. Jadi setiap ini punya pasangannya, ya, ditulis pasangannya. Relasinya apa? Jangan lupa ditulis relasinya. Relasinya adalah meminjam. Oke, seperti itu. Ya, jadi itu 3 cara untuk menyatakan relasi. Yang pertama bisa pakai diagram panah, kemudian bisa pakai pasangan berurutan, bisa juga dinyatakan dalam bentuk koordinat kartesius. Oke, bisa dipahami ya relasi. Jadi kalian bisa buat relasinya macam-macam, ya, terserah kalian, asal ada hubungannya kalian bisa buat relasi. Oke, selanjutnya kita bahas tentang yang namanya fungsi. Ya, ini kita sudah masuk ke fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi itu adalah relasi yang khusus, ya. Jadi relasinya bukan sembarangan, ya, relasinya khusus. Ada syaratnya. Yang pertama adalah setiap anggota himpunan A punya pasangan dan pasangannya hanya satu. Jadi gini, kalau kalian buat relasi, ya, misalkan gini. Sebentar. Misalkan kalian mau buat relasi, ya, atau buat hubungan. Ini 1, misalkan ini 2, ini 3. Kemudian yang di sini 2, 4,
6, 8. Nah, misalkan gini. Terus kalian mau menghubungkan, oh ini ada hubungannya 1 dengan 2, 1 dengan 4, 1 dengan 6 misalkan. Oh 2 punya hubungan sama 2, 3 punya hubungan sama 6. Oke. Nah, kalau relasinya seperti ini, oh yang sini himpunan A, ini himpunan B. Oke. Kalau relasinya seperti ini relasi yang biasa. Oke, bukan relasinya fungsi. Kalau relasi yang disebut fungsi itu kalau syaratnya lihat, setiap himpunan A punya pasangan. Oke. Oh ini punya pasangan. Oke, berarti benar. Kemudian yang kedua, pasangan dari himpunan A hanya 1. Lihat, 1 ini cabangnya ada 3. Ya, berarti ini bukan fungsi. Ya, syaratnya adalah setiap anggota himpunan A punya pasangan dan pasangannya hanya 1. Jadi misalkan gini ya. Oke, kita buat misalkan gini. Oh, pasangannya hanya boleh 1. Berarti 1 kita pasangkan sama 2. 2 kita pasangkan sama 4, 3 kita pasangkan sama 6. Ini baru yang disebut sebagai fungsi. Apa fungsinya? Bukan kegunaannya ya. Fungsi di sini bukan kegunaan, tidak sama dengan kegunaan. Beda, tolong jangan disamakan ya. Tidak sama dengan kegunaan. Fungsi di sini adalah relasi yang khusus, hubungan yang khusus ya. Apa hubungannya 1 dengan 2? Apa hubungannya 2 dengan 3? Apa hubungannya 3 dengan 6? Apa kira-kira hubungannya? Hubungannya adalah dikali 2. Setiap ini dikali 2. 1 dikali 2 hasilnya 2. 2 dikali 2 hasilnya 4 dan seterusnya. Ini namanya fungsi. Kenapa? Lihat syaratnya. Yang pertama, setiap anggota himpunan A punya pasangan. Cocok? Ya, berarti syarat pertama terpenuhi. Kemudian pasangannya hanya boleh 1. Oke, lihat setiap himpunan A pasangannya cuma 1. Oke, jadi itu seperti itu namanya fungsi. Oke, contoh lain misalkan gini. Kita pakai misalkan 1, 2, 3 yang di sini A, B, C. Oke, kemudian kita buat pasangannya seperti ini. 1 dengan A, 2 dengan A, 3 dengan A. Nah, kalau kayak gini, kira-kira ini fungsi atau bukan ya? Coba kita lihat syaratnya. Setiap anggota himpunan A, setiap anggota himpunan yang di kiri itu punya pasangan. 1 ada pasangannya, 2 ada pasangannya, 3 ada pasangannya. Oke, berarti cocok. Syarat pertama terpenuhi. Ya, kemudian syarat yang kedua, pasangan dari himpunan A hanya 1. 1 pasangannya cuma 1. 2 pasangannya juga cuma 1. 3 pasangannya cuma 1. Berarti ini namanya adalah fungsi. Oke? Oke, biar lebih jelas saya kasih contoh lagi ya. Oke, misalkan di sini 1, 2, 3. Di sini A, B, C dan D. Oke, misalkan begini. Kita kasih ini ke sana. Ini ke sana, kemudian ini ke bawah. Oke. Ini A, ini B. Kira-kira ini fungsi atau bukan? Ya, kita lihat syaratnya. Yang pertama syaratnya adalah setiap himpunan A punya pasangan. 1 punya pasangan, 2 punya pasangan. Loh, tetapi 3 tidak punya pasangan. Berarti syarat pertama tidak terpenuhi. Oke, lanjut kita syarat kedua ya. Setiap setiap anggota himpunan A hanya punya 1 pasangan. Lah, 1 pasangannya sudah 2 ya. Pasangannya sama A dan sama C. Berarti syarat yang kedua juga tidak terpenuhi. Ini berarti kesimpulannya ini bukan fungsi ya, cuma relasi biasa, bukan fungsi ya. Yang fungsi itu syaratnya adalah setiap anggota himpunan A punya pasangan dan pasangannya hanya 1. Oke, bisa dipahami ya. Oke, untuk pembahasan pertemuan kali ini itu kita cukupkan ya, sampai situ dulu. Besok kita lanjutkan lagi ya. Jadi kita sudah mengenal ada namanya relasi, yaitu hubungan antara dua himpunan. Bisa dinyatakan pakai diagram panah, bisa juga pakai pasangan berurutan, bisa juga pakai koordinat kartesius ya. Kemudian ada namanya fungsi. Fungsi itu bukan kegunaan tetapi relasi yang khusus, relasi yang syaratnya setiap himpunan A punya pasangan, pasangannya himpunan A cuma 1. Oke, sekian video pembelajaran kali ini, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.